Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yulianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Hari ini saya kedatangan satu paket. Nah ini baru saya CO ya. Hari ini saya kedatangan paket dari Shopee. Langsung aja saya akan lakukan unboxing dulu. Kita akan lihat paket apa yang kita kirim ini men. Oke, jadi hari ini saya mengirim satu buah reel keluaran dari Pegasus dengan seriesnya Geyser. Nah, jadi untuk reel ini sebelum kita unboxing kita akan cek dulu untuk spesifikasinya. Di sini dia menggunakan 8+1 ball bearing, gear ratio di 5.2/1. Line capacity nanti akan kita cek, max drag. Untuk size 1000 8 kg, 2000 12 kg, 3000 14 kg dan 4000 di 16 kg. Lalu di sini untuk fitur-fitur 8+1 shield ball bearing, 4 point waterproof shield, CNC spool, komputer bahasa protection salt water, rasio 5.2 ya, kurang lebih seperti pada umumnya untuk spesifikasinya. Dan sekarang langsung aja kita akan unboxing dalam pembelian untuk reel Pegasus Geyser ini. Di sini kita mendapatkan ada handle. Ini untuk handle-nya. Di dalam udah padat, dikasih dari toko, pakai wrap gini. Jadi bagus ini. Nah, kemudian ini untuk reel-nya. Nah, dan udah kosong di bagian dalamnya. Dalam pembelian untuk reel ini hadir dalam 4 pilihan ukuran, mulai dari size 1000, 2000, 3000 dan juga 4000. Yang di tangan saya ini yang size 3000, dan sekarang kita hanya akan membahas di size 3000 aja. Saya tidak tahu apakah akan ada perbedaan spesifikasi antara size 3000 dengan size yang lainnya. Nah, di sini untuk bagian penampilan pada reel ini dia menggunakan kombinasi berwarna hitam dengan sedikit aksen berwarna emas pada bagian striping untuk spool dan dasar spoolnya. Nah, selebihnya dia pakai warna hitam, finishingnya pakai matte. Di bagian spool ini glossy, di depan ada warna silver, di bagian belt assembly silver, dan juga di body trimnya silver. Oke, temanya berwarna gelap. Di bagian body untuk reel ini harusnya ini menggunakan bahan grafit. Untuk desain body dia menggunakan desain yang ada bolongan di sini. Kemudian untuk reel armnya ini, untuk tingkat kekakuannya kita coba cek dulu. Saya pasang ke joran, berikan tekanan. Untuk tingkat kekakuan masih ada pergerakan sih. Sedikit lebih rigid di atas bahan grafit standar. Masih cukup terasa untuk goyangan pada bagian reel armnya. Kemudian pada bagian rotor, dia menggunakan rotor yang banyak bolongan. Harusnya ini menggunakan sistem aero rotor. Banyak banget bolongannya. Untuk rotor pun dia menggunakan bahan grafit. Tingkat kekakuan udah bagus sekali, men. Size 3000 ini udah cukup sekali. Jeda rotor, 0 jeda. Sama sekali nggak ada jeda. Membuktikan sistem one way-nya udah bekerja dengan baik. Dan untuk one way, dia pakai sistem tuas atau switch yang ada pada bagian lower body. Pada bagian handle untuk reel ini, dia menggunakan handle dengan tipe one piece, bahannya metal, knopnya pakai tipe T-bar, lalu knopnya ini sudah diberikan lapisan rubber. Lalu untuk knopnya ini, dia non-removable, jadi tidak bisa dibongkar pasang, menggunakan sistem klem. Sistem pemasangan handle, screw in handle tentunya. Sistem locking udah quick lock, pada saat dia padat langsung kunci. Kepresisian drive gear bagus. Ada space tipis sekali, udah presisi. Untuk handle padat, nggak ada oblak. Untuk rotor padat, nggak ada space-nya. Stop and go enak banget men. Sama sekali nggak ada jeda balik, bagus sekali ini. Kemudian untuk handle di sini dia menggunakan tipe interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Lalu pada bagian spool untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Spoolnya pakai tipe regular spool. Untuk ukuran spoolnya, lebarnya di sekitar 16,33 mili, dalamnya di sekitar 8,8 mili. Untuk bagian bibir spool dia udah V-shape. Untuk bagian spool seluruhnya sudah diberikan lapisan anodize untuk memperlicin dan juga memperkuat bagian spoolnya ini, hingga nanti pada saat mainline terkena bagian spool secara langsung dia tidak akan membuat
mainline menjadi rusak, mamen. Kemudian untuk tutup spool, di sini desainnya dia udah ceper. Tuh, udah bagus ya, udah ceper. Jadi dengan desain seperti ini, pada waktu kita lempar umpan, untuk twisting effect yang terjadi pada PE tidak akan mengenai pada bagian tutup spool. Kemudian kita lanjut di bagian tutup spool. Di sini sudah dilengkapi dengan karet seal. Untuk spoolnya ada support satu buah ball bearing di sini. Kemudian di bagian drag system, di sini ada berapa layer ya? Ada 6 sih harusnya. Oke, ada 6 layer ya sini. Ada 3 buah drag washer berbahan felt dan juga ada 2 buah dishwasher berbahan standar metal. Ini menggunakan kandungan besi yang cukup tinggi, dan juga ada 1 key washer berbahan standar metal juga. Kemudian di bagian drag systemnya di sini dia masih belum ada grease-nya. Akan saya berikan grease dulu di sini biar bisa lebih bagus untuk kinerja dari drag systemnya. Kita kasih tipis-tipis aja grease-nya. Kemudian untuk kinerja dari drag system, untuk setelan kecil enak, lembut. Setelan tengah. Nah, untuk setelan setengahnya ada sedikit lonjakan pada saat drag diem ke drag bekerja. Nah, tapi waktu dia udah bekerja enak, dia empuk. Kita tambah lagi. Oke, tambah lagi. Ya, ada sedikit saja lonjakan dari posisi drag diam ke drag bekerja. Tapi waktu dragnya udah bekerja, enak, empuk dia, mamen. Ini termasuk untuk kinerja dari drag sistemnya, ini empuk, enak, bagus ya. Kemudian di bagian bell wire, dia menggunakan bahan metal. Bell wire menggunakan tipe two-piece. Bell arm pakai bahan non-metal, dan bell assembly menggunakan bahan metal. Lalu untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, sangat lebar sekali. Nah, kemudian dari atas. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Pegasus Geyser ini. Nah, di sini untuk bagian rasio di 5.2 berbanding 1. Kita akan cek. Kita mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya 5.2 banding 1. Untuk retrieve ringan, crank feel-nya terasa lembut, mamen. Enak. Kemudian untuk putaran kosong, enak. Rotornya balance. Pada bagian spring guide dia menggunakan bahan metal, dan untuk pairnya dia menggunakan pair dengan tipe spiral. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilisnya terasa cukup sensitif di sini. Enak ya. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback terasa standar, tapi dia nggak keras-keras amat. Kemudian di bagian line capacity, untuk size 3000, jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,25 mili masuk 225 meter, 0,30 mili masuk 165 meter, dan 0,35 mili masuk 130 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Pegasus Geyser ini. Dan di sini untuk hasil spooling belum penuh. Masih bisa lah masuk di sekitar 30 meter sampai 40 meter. Kemudian untuk hasil spooling sangat rata sekali. Dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi. Pada bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire-nya dia pakai tipe yang flat. Lalu housing clicker dia pakai bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya. Dan untuk kinerja dari drag clicker, untuk feel pergesekannya cukup lembut, tidak ada pergesekan yang terlalu kasar, enak ini. Dan untuk suara clicker yang dihasilkan pun terdengar cukup garing dan nyaring, mamen. Kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 di angka 8. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker Pegasus Geyser ini. Drag clicker Pegasus Geyser ada di 90,9 desibel. Pada bagian line roller dia terpasang presisi, tidak ada space yang terlalu lebar. Untuk line roller juga terasa sensitif. Cuman di sini untuk line rollernya di bagian inline yang sebelah dalam sini dia agak mepet ke bagian bell arm. Tapi harusnya aman karena inline-nya ini dia bukan satu garis ya, dia lebar, mamen. Nah, oke. Jadi mungkin kalau tambah spacer sih bisa. Cuman tidak akan terlalu pengaruh sih.
kalau tambah spacer. Tinggal diperhatikan aja lah di bagian sini ya. Kemudian pada bagian line roller dia menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line roller dia cuma disupport dengan satu buah busing aja di sini. Nah ini dia. Untuk busingnya ini coba saya hitung ya. Siapa tahu ada yang mau upgrade jadi ball bearing di 5 kali 8 kali 2,5. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun sudah sendat. Untuk line roller kurang merespon pergerakan dari mainline. Kemudian untuk reel ini juga sudah disematkan dengan beberapa sistem karet seal seperti pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut di sini juga ada karet sealnya, dan di bagian AC capnya juga ada harusnya. Nah ini ada karet sealnya juga, dan di bagian sambungan handle ini juga ada karet seal di bagian sini nih. Nah ini dia, ini karet seal. Lalu untuk berat Pegasus apa ini tadi? Pegasus Geyser ada di 253 gram, dan sekarang langsung kita akan bongkar lagi untuk reelnya. Kita akan lihat untuk internal parts dari reel ini harusnya sih standar aja ya. Nah di sini pada bagian spool tadi dia disupport dengan satu ball bearing. Ball bearing pakai non stainless steel. Untuk size ball bearing di 4 kali 7 kali 2,5. Oke, pertama-tama pada bagian main shaft. Di sini untuk main shaft dia menggunakan bahan standar metal. Lalu pada bagian one way system ini terdiri dari beberapa spare part. Yang pasti di sini ada ball bearing. Ini ada satu ball bearing. Kemudian ada one way clutch. Lalu ada pinion gear. Pinion gear pakai bahan standar ya. Itu pakai bahan apa sih namanya? Brass. Nah, kemudian di sini juga ada babysitter. Oke, ini untuk one way-nya. One way-nya pakai tipe 2 arah. Ada 6 roller bearing di bagian dalam. Untuk one way, diameter housing ada di 16,91, tebalnya di 6,84 dan innernya di 10,48. Oke, kita lanjut lagi di bagian drive gear. Untuk reel ini dia pakai bahan zinc. Ini pakai bahan zinc, drive gearnya cetakan aja, standar. Pada bagian as pakai bahan stainless steel. Untuk drive gear panjang as di 27,95, diameter kiri di 7,78 untuk asnya, diameter kanan di 6,77, lebar main gearnya di 26, lebar main gearnya di 27,60. Untuk tebal gigi di 2 mili, dan untuk diameter idle gear di 11 mili. Oke, kita lanjut lagi. Untuk oscillating slider dia pakai bahan zinc juga. Oscillating slider disupport dengan satu buah slider guide yang ada pada bagian atas. Oke, kemudian di sini untuk oscillating gear pakai bahan zinc juga. Oscillating gear diberikan kuncian satu skrup. Nah, bagus ini. Jadi dengan adanya satu skrup seperti ini akan membuat oscillating gearnya bergerak lebih stabil ya. Oke, di bagian dalam dia tidak ada ball bearingnya. Nah, kemudian ini ball bearing untuk support drive gearnya ada 2. Akan saya hitung ukurannya. Ini untuk yang kanan di 7 kali 11 kali 3, dan ini untuk yang kiri size-nya di 8 kali 14 kali 4. Dan kemudian untuk support pada bagian pinion gear di 7 kali 14 kali 5. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Kalau saya melihat dari susunan spare partnya untuk reel ini bisa dibilang sih kayaknya ball bearingnya nggak bakalan nyampe 8+1 sih. Jadi kalau saya hitung ya, ball bearing itu di support spool ada 1. Lalu pada bagian pinion gear ada 1, kiri dan kanan drive gear 2, cuman 4 mamen. Kalau bagian knob saya kurang tahu adakah bearing atau tidak, tapi kayaknya sih nggak ada, pakai busing aja. Berarti untuk ball bearing sih di 4+1 aja, dimana untuk +1-nya ada pada bagian ini one way system.
Dan untuk spare part yang bereaksi keras sih nggak usah saya cek, karena untuk reel ini harganya murah. Yang pasti untuk spare partnya sangat basic sekali. Masih banyak spare part yang memiliki kandungan besi yang cukup tinggi di beberapa spare partnya, internal partsnya. Dan juga di bagian-bagian krusialnya pun iya. Dan buat teman-teman mungkin kalau yang bertanya untuk reel ini akan lebih cocok digunakan di spot freshwater, mamen. Freshwater ya, karena untuk reel ini benar-benar belum memenuhi kriteria sebuah reel saltwater. Jadi kalau di bagian sini sih SW-nya mungkin seal water aja maksudnya. Karena saya nggak tahu untuk kepanjangannya itu apa, mesti mereka yang tahu. Yang pasti untuk reel ini worth it, masih dibilang cukup worth it karena harganya pun sangat murah sekali, ada di sekitar di bawah 200.000 bisa dibilang. Ini adalah sebuah reel budget, opsi buat teman-teman semua yang lagi cari reel murah bisa. Dan buat teman-teman mungkin yang bertanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, bermain di kelas turnamen pun di kelas ringan aja ya, seperti bermain kolaman, nyimas itu cocok. Kalau gale saya rasa nggak cocok karena untuk bagian reel armnya terkesan tidak terlalu kuat. Jadi waktu kalian ngefight lele size besar 5 kilo udah bakalan berasa ya, untuk bagian bodinya ini, reel armnya ini akan bergerak gitu. Kemudian untuk bermain casting ringan juga boleh lah, untuk casting ringan ataupun untuk dasaran di sungai bisa lah itu. Untuk PE yang cocok kalian bisa gunakan size 3000 ini dari PE 1 sampai PE 2, PE 3 gitu masih oke. Untuk joran di 410 pounds, 715 pounds, 817 pounds itu masih oke. Dan untuk spot tentunya freshwater aja ya. Karena saya tidak merekomendasikan untuk reel ini digunakan di spot saltwater walaupun sudah diberikan grease proteksi yang baik, karena saya melihat dari kekuatan untuk reel armnya ini yang masih belum terlalu kaku, mamen. Kalau nanti dihajar babon pasti butuh effort lebih untuk melenditkannya gitu. Tapi kalau mau dipakai sih ya nggak masalah juga sih. Kalau kalian pede buat bawa ke spot saltwater ya hajar-hajar aja, suka-suka kalian. Yang penting grease proteksinya itu diperhatikan, bongkar dan lakukan grease proteksi yang baik. Dan untuk harga, ini dia, untuk harganya itu dimulai dari sekitar 178.500 dan itu tergantung nanti ya sampai ke 200.000 sih, tergantung dari voucher dan juga tergantung dari ukuran untuk reelnya. Dan di range harga segitu sih untuk reel ini bisa dibilang cukup basic, masuk di kelas standar dan bisa dijadikan salah satu opsi terbaru buat teman-teman semua. Yang penting disesuaikan aja dengan kapasitas untuk reelnya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan sampai sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.